Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maratul Hidiah dari kelas 5 TMAB dengan NIM 224110407064. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu materi dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, saya akan mengambil materi penerapan pendekatan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologis dalam studi Islam merupakan suatu cara untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dengan berlandaskan pada pemikiran-pemikiran teologis yang dikembangkan oleh sejarah Muslim sepanjang sejarah. Kemudian definisi teologi Islam itu ada 3. Yang pertama, sebagai kajian tentang Tuhan. Jadi, teologi Islam itu berfokus pada pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan ajaran-ajaran keimanan. Kemudian yang kedua, sebagai landasan utama Islam. Teologi Islam itu menjadi dasar fundamental dalam memahami dan menjalankan ajaran-ajaran secara komprehensif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, sebagai perkembangan pemikiran. Nah, teologi Islam ini terus berkembang seiring dengan dinamika pemikiran umat Islam sepanjang sejarah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup teologi Islam. Ada beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama akidah, yang kedua aqidah, yang ketiga ilmu kalam. Nah, akidah sendiri ini membahas tentang kepercayaan dan keimanan umat Islam seperti konsep tentang Tuhan, malaikat, kitab suci, dan hari akhir. Yang kedua itu aqidah, itu mengkaji tentang keyakinan dan pemurnian iman serta mendalami hakikat keesaan Tuhan atau tauhid. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada ilmu kalam, yaitu di sini mendiskusikan persoalan-persoalan teologis seperti perbuatan Tuhan, kebebasan manusia, dan masalah predestinasi. Selanjutnya ada perkembangan teologi Islam sepanjang sejarah. Yang pertama, pada masa awal Islam, di sini teologi Islam berkembang berlandaskan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, pada abad pertengahan, di sini muncul berbagai aliran pemikiran teologis seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, pada masa modern, teologi Islam itu menghadapi tantangan baru seiring perkembangan pemikiran dan globalisasi. Selanjutnya, kontribusi teologi Islam dalam memahami ajaran Islam. Ada berapa? Yang pertama, memperkuat fondasi iman. Teologi Islam ini memberikan pemahaman yang kokoh tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Yang kedua, memandu praktik keagamaan. Di sini pemikiran teologis ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan ritual ibadah dan kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, menjawab tantangan zaman. Jadi di sini tuh teologi Islam dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menjawab permasalahan kontemporer umat Islam. Dan selanjutnya nih, pentingnya pendekatan teologis dalam studi Islam kontemporer. Yang pertama ini pemahaman komprehensif. Di sini tuh jadi pendekatan teologis memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam. Terus kemudian yang kedua itu relevansi kontekstual. Teologi Islam dapat diterapkan untuk menjadi tantangan dan permasalahan umat Islam pada masa kini. Dan yang ketiga sebagai warisan intelektual. Nah, maksudnya apa? Di sini itu maksudnya studi teologi Islam ini melestarikan dan mengembangkan khasanah pemikiran keislaman. Jadi sebagai warisan gitu. Terus selanjutnya itu ada tantangan dan kritik dalam penerapan pendekatan teologis. Yang pertama itu sebagai tantangannya ya, dogmatisme. Nah, baru dengar kan? Nah, di sini itu bahaya penafsiran teologis yang kaku dan menafikan konteks sosial budaya. Terus yang kedua itu ada purifikasi berlebihan. Di sini tuh upaya pemurnian ajaran Islam yang dapat mengabaikan tradisi dan kearifan lokal. Terus yang ketiga itu
polarisasi pemikiran. Di sini perdebatan teologis yang dapat memicu perpecahan dan konflik internal umat Islam. Dan yang terakhir di sini kesimpulan dan prospek pengembangan studi Islam itu berbasis teologi, ada peran penting teologi. Nah, peran penting teologi ini menjadi landasan fundamental dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Kemudian tantangan kontemporernya itu menghadapi kritik dan perlu penyesuaian agar dapat relevan dengan perkembangan zaman. Dan prospek kedepannya itu teologi Islam dapat terus dikembangkan untuk menjawab tantangan umat Islam secara komprehensif. Baik, begitu teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan menerima kritik maupun sarannya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.